Soka, 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 soka. Kunci jawaban problem catur dua langkah JC021A. Di posisi ini keduanya saling menyerang, catur hitam bisa menyerang, catur putih juga bisa menyerang. Namun target kita di sini memainkan catur putih dan mematikan raja hitam dengan cara dua langkah. Karena target memainkan permainan ini tidak lebih dari dua langkah, jangan sampai putus kak, karena jika putus kak, catur hitam akan menyerang raja putih. Dan tentunya catur putih akan kehilangan langkah jika diserang dengan cara sekat. Dan pastinya akan gagal, bukan? Oke guys, langsung saja kita mainkan permainan ini. Rahasianya ada di sini guys. Untuk langkah pertama, catur putih harus mengorbankan menteri putih ke C8 dengan cara soka. Di sini raja hitam sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena raja hitam sudah terancam. Jalan satu-satunya benteng hitam wajib memakan menteri putih di C8. Kalau sudah begini, langsung saja kita mainkan langkah terakhir, langkah pamungkas, kuda putih menyerang ke B6. Soka! Cukup mudah bukan? Tentu saja mudah, karena rahasianya sudah terbongkar. Kita lanjutkan ke kunci jawaban JC021B. Tetap dua langkah dan catur putih main duluan. Di posisi ini memang raja hitam sudah terjepit, tidak bisa kemana-mana. Namun jika tidak berhati-hati, raja hitam tidak bisa dimatikan dengan cara dua langkah atau bisa mengakibatkan terjadinya remis. Kunci rahasianya tidak perlu menggerakkan catur yang lain, cukup catur putih memundurkan raja putih ke belakang. Langkah catur putih ke belakang ada dua pilihan guys, satu ke B5 dan satu lagi ke D5. Hati-hati teman-teman, dua langkah ini tidak sama. Kita coba jalankan catur putih mundur ke D5. Di sini raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana. Yang bisa digerakkan hanya kedua kuda hitam ini. Kuda hitam langsung saja soka menuju F6. Kalau sudah begini, raja putih kena skak akan jadi serba salah. Dan tentunya tidak akan bisa mematikan raja hitam dengan cara dua langkah. Untuk langkah terakhir, catur putih tidak akan bisa memberikan soka mat kepada catur hitam. Oke guys, langsung saja kita ulangi dengan raja putih melangkah ke B5. Di posisi ini catur hitam hanya bisa menggerakkan kedua kuda hitamnya karena langkah raja hitam sudah terkunci. Apapun yang digerakkan catur hitam pasti akan mati satu langkah lagi. Kuda hitam menyerang raja putih dengan cara soka ke D6. Inilah langkah kedua teman-teman, langkah maut. Kuda putih langsung saja makan kuda hitam ke D6 dengan cara soka mat. Sampai di sini sudah paham kan teman-teman rahasianya? Kita lanjutkan ke kunci jawaban problem catur dua langkah JC021C. Di posisi ini tidak perlu diawali dengan skak teman-teman atau buru-buru skak. Karena jika buru-buru skak, raja hitam tidak bisa dimatikan dengan cara dua langkah. Jika diawali buru-buru skak akan terjadi hal seperti ini. Mari kita buktikan teman-teman. Soka, raja hitam lari ke D1. Langkah kedua, catur putih wajib memberikan soka mat. Mau soka kemana lagi? Soka ke H1, raja hitam masih bisa lari dan tidak bisa mati soka mat dalam dua langkah. Langkah raja hitam masih banyak pilihan. Kita coba ulangi lagi. Soka, raja hitam lari. Kita lanjutkan soka yang kedua, soka mat. Soka mat. Raja hitam masih bisa lari dan tidak mati dalam dua langkah. Kita coba ulangi lagi ke posisi awal. Dengan cara langkah pertama tidak skak dan tidak buru-buru skak. Menteri putih ke F1. Di sini pergerakan raja hitam sudah terkunci. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Yang bisa dijalankan hanya mempromosikan pion hitam atau menggerakkan gajah hitam ke B2. Kita coba mempromosikan pion hitam menjadi menteri hitam. Dan langkah kedua ini kita pastikan memberikan soka kepada raja hitam untuk soka mat. Langsung saja menteri putih menuju C4 untuk soka. Soka mat. Kita coba ulangi mengganti promosi pion jadi kuda hitam untuk menutupi soka dari serangan menteri putih di C3. Kalau sudah seperti ini, serangan untuk soka kedua harus berbeda. Serangan dari beda posisi yaitu soka di F5. Soka mat. Cukup mudah kan teman-teman?
Kita lanjutkan ke kunci jawaban problem catur JC021D. Jika tidak berhati-hati melangkah di posisi ini, catur putih bisa jadi kalah. Seperti ini. Jangan sembarang melangkah guys, atau buru-buru ska. Di langkah pertama ini tidak perlu juga menggerakkan kuda putih ataupun raja putih. Cukup mengalihkan perhatian catur hitam, menteri putih melangkah ke A1. Di sini catur hitam hanya punya 2 buah anak catur yang bisa digerakkan. Kuda hitam dan pion hitam melangkah maju. Kita coba pion hitam melangkah maju ke B5. Untuk langkah kedua, menteri putih langsung saja menyerang ke H1 dengan cara soka mat. Kita kembalikan ke posisi awal. Untuk membuktikan apapun yang digerakkan catur hitam, di langkah kedua ini catur putih akan langsung mematikan catur hitam. Untuk langkah pertama, menteri putih tetap menuju ke A1. Kita coba melangkahkan kuda hitam ke C5. Di langkah kedua ini, serangan mematikannya dengan cara yang berbeda teman-teman. Cukup dengan melangkahkan kuda putih menuju B6. Soka mat. Untuk problem ini clear ya teman-teman. Kita lanjutkan ke kunci jawaban problem catur JC021E. Di sini posisi catur putih cukup rawan karena raja putih berada di posisi tengah-tengah papan catur, sama-sama saling menyerang. Untuk menghindari serangan, catur putih wajib menyerang duluan dengan cara gajah putih mundur ke B6. Soka. Jika raja hitam menutup soka dengan cara gajah hitam menuju B7 seperti ini, dan pastinya catur putih akan memberikan soka mat dengan cara menteri putih memakan gajah hitam ke B7. Soka mat. Kita coba ulangi dari awal untuk benar-benar membuktikan bahwa catur hitam bisa mati dalam 2 langkah. Di langkah pertama, tetap dengan cara membuka gajah putih menuju C6. Langsung saja berikan soka untuk raja hitam. Raja hitam mencoba menghindar ke A6. Di langkah kedua ini, kita buat cara soka mat dengan cara yang berbeda. Kuda putih menuju C5 untuk memberikan soka mat. Oke teman-teman, clear ya untuk problem catur 2 langkah ini. Nah, ini dia teman-teman bonus problem catur tambahan langkah berlian. Kedua barang ini sama kuatnya, cukup imbang dan bisa sama-sama saling menyerang. Langsung saja mengorbankan menteri putih menuju C8. Dan pastinya kuda hitam memakan menteri putih dengan cara cuma-cuma. Dan kemudian gajah putih menyerang ke C6 dengan cara soka. Di posisi ini memang catur putih kalah barang, namun bisa dipastikan untuk bisa menang. Namun ada satu hal yang jadi pertanyaan, mengapa menteri putih dikorbankan secara cuma-cuma? Silahkan dilanjutkan teman-teman dengan cara memberikan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru berikutnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Salam memantul, memang mantap betul.